Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita yang beribadah hari ini, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah masing-masing, tidak mengurangi sukacita dan ucapan syukur kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kita beribadah menggunakan liturgi modifikasi. Mempersiapkan diri kita, mari bersama kita masuk dalam saat teduh. Tuhan Sang Pencipta Cakrawala, yang empunya kuasa di bumi dan di sorga. Seluruh makhluk bersukacita menyanyi dan memuji Dia. Mari bersama berdiri, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita habiskan ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa menaikkan ucapan syukur dan pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur di dalam doa karena Engkau senantiasa memelihara dan menjaga kehidupan kami dari malam hingga pagi tiba. Terima kasih Tuhan atas banyak hal yang telah kami lalui dalam lika-liku kehidupan ini. Tuhan selalu ada menyertai dan memberkati kami. Walaupun demikian kami menyadari, dari hari ke hari kami sering berbuat dosa dengan pikiran dan tindakan kami. Oleh sebab itu, bersihkan dan tahirkanlah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Biarlah melalui peribadahan ini, kami semakin dibaharui untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 45 ayat 6 sampai 9 di bawah judul perikop nyanyian pada waktu pernikahan raja. Ayat yang ke-6, anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh raja.
Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dari istana gading, permainan kecapi menyukakan engkau. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kami umat-Mu yang penuh dosa, ingin menjadi hamba yang setia. Hanya oleh firman-Mu kami dapat mewujudkannya. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelayanan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Jimmy Sormin MA. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur bahwa di hari yang Tuhan jadikan ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami yang mendengar dan memaknai sabda Tuhan boleh dibangkitkan semangat, bahkan dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, terutama sebagai anak-anak Tuhan dalam mewujudkan keutuhan ciptaan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berdasarkan pembagian atau catatan dari buku Almanak Gereja Kalimantan Evangelis pada minggu kali ini dipilih dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, dan saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh.
Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam. Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, apakah di antara kita, di dalam lingkungan kita, pernah atau bahkan sering mendengar kalau orang dinasihati atau orang diingatkan, orang diberikan sesuatu yang baru, jawabannya kemudian, "Sudahlah, sudah dari sananya kami begini." Ada kan? Sering ya? Atau kalau orang Jakarta atau orang sana, "Sudah dari sononya, ngapain lagi? Buktinya kami aman-aman sampai sekarang." Gitu. Sesuatu yang baru biasanya ditolak. Sesuatu yang berbeda biasanya sulit untuk diterima. Kebiasaan alamiah atau natural dari manusia yang hidup dengan tradisi tertentu, pertama, nyaman dengan tradisi tertentu, dan diuntungkan dengan tradisi tertentu. Bagian ketiga ini, diuntungkan dengan tradisi tertentu itu, biasanya adalah orang-orang pemangku kepentingan terhadap tradisi. Mau itu ketua adat, mau itu pemuka agama, atau orang-orang yang dianggap dipercaya, orang yang harus didengar nasihatnya sesuai tradisi nenek moyang. Tidak jarang orang-orang demikian merasa diuntungkan, tapi juga merasa dirugikan kalau ada tradisi baru masuk dalam kampungnya, masuk di desanya, masuk di gerejanya, di lingkungannya, sehingga bereaksi. Dan di dalam bacaan kita ini, ada perbedaan tradisi yang kurang diterima, bahkan ditunjukkan ketidaksetujuannya oleh orang Farisi, atau juga disebutkan ada ahli Taurat yang notabene memegang tradisi Yahudi. Dan oleh karenanya apa yang terjadi? Ketika mereka melakukan perkunjungan, wah ini bukan perkunjungan pastoral, seperti Bapak Ibu ketemu dengan jemaat, mau mendoakan, mendampingi, mau berkunjung untuk memberikan penyegaran iman, penguatan seperti itu. Tidak. Karena ingin tahu, karena merasa ada apa dengan komunitas ini pada waktu itu. Karena ini dianggap sebagai kelompok yang berbeda dari mereka. Sana sini mengajarkan sesuatu yang baru, sana sini takutnya mengancam tradisi mereka. Datanglah ke sana menemui Yesus yang telah melakukan berbagai perkara, keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, pengajaran-pengajaran, dan hal-hal yang bisa diterima orang. Dan mereka mencoba untuk seperti biasa, mencobai atau menguji sejauh mana pemikiran-pemikiran, pandangan dari komunitas pengikut orang-orang Nazaret ini dan Yesus sendiri tentang keberimanan, pengetahuan tentang Tuhan. Belum menguji
Mereka sudah ditampilkan dengan pemandangan murid-muridnya yang tidak membasuh tangan ketika makan. Kalau sekarang Bapak Ibu mau makan cuci tangan enggak? Cuci ya? Cuci. Apalagi baru pegang-pegang yang tadi itu. Yang dari ayam, yang dari sapi katanya. Yang kita cukup banyak tadi berbicara ya. Tentang hal-hal tentang pembuatan kompos, bahan-bahan bakunya yang bagi sebagian orang menjijikan. Apalagi COVID. Ya, mau makan harus cuci tangan. Benar adanya hal mencuci tangan untuk kesehatan di masa kini. Namun lain bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, hal mencuci tangan lebih dari sekedar kesehatan, yaitu persoalan keimanan. Najis. Kalau dari sebuah perjalanan atau dalam sebuah aktivitas, ketika mau melakukan hal ini dan itu, seperti bangun pagi, seperti mau makan, seperti mau berdoa atau beribadah, tidak cuci tangan adalah kenajisan. Tradisi dimulai dari kebiasaan nenek moyang Abraham. Dulu kalau melihat orang-orang di padang pasir itu berjalan jauh pasti kotor. Ya, kaki kotor, badan kotor. Dan akhirnya mereka biasanya di tenda mereka atau di perkemahan mereka, di rumah mereka, menyiapkan air yang ada di dalam seperti basi atau seperti baskom untuk tamu mereka bersihkan diri. Lama-kelamaan, supaya pasir-pasir tadi yang adalah supaya dilepaskan dan merasa nyaman, kemudian dikembangkan sebagai tradisi kenajisan kalau tidak ada pembersihan dalam keluarga dalam bentuk membasuh tadi. Atau dalam bahasa mereka adalah rahat, yaitu bisa berarti membasuh, bisa berarti mandi, bisa berarti mencuci. Dan biasanya kalau Bapak Ibu lihat di Google atau di mana, membersihkan mereka selain ada basi tadi atau baskom tadi, ada seperti cangkir yang dengan dua pegangan. Apa maksudnya? Ketika tangan satu yang belum cuci tangan ini, yang dianggap masih najis karena belum dicuci itu, menyedok ini dan membasuh bagian tubuh yang lain, bagian tubuh yang sudah bersih harus memegang bagian sebelah, bukan bagian yang baru dipegang dengan tangan yang kotor, supaya dianggap bersih. Tradisi ini berkembang dan menjadi kebiasaan. Persoalannya kemudian mengapa Yesus marah terhadap mereka. Murid-murid yang notabene ada yang bukan orang Yahudi, mereka terbiasa tidak melakukan itu. Dan bukan persoalan bahwa berbeda tradisi atau tidak, tapi adalah kemunafikan atau hal yang terlalu berlebihan di dalam keimanan, ditonjolkan untuk mendiskriminasi orang lain yang berbeda darinya. Yang terjadi adalah kemudian Yesus marah dan berkata pada ayatnya yang ke-6, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lebih memilih menjelek-jelekan orang, lebih memilih menolak orang, menyakiti hati orang daripada melakukan perintah Tuhan, yaitu mengasihi sesama, terbuka, menyayangi satu sama lain, memanusiakan manusia yang lain. Perintah Tuhan yang harusnya menjaga bumi dan seluruh yang diciptakan Tuhan tidak dipilih, melainkan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang kecil-kecil sampai detail-detail. Kalau Bapak Ibu sudah biasa mendalami Alkitab, sampai dengan 1/10 itu apa saja, ada benda-benda kecil seperti apa ditimbang dan seterusnya. Terlalu detail daripada hal-hal yang lebih penting, lebih krusial atau yang lebih mendesak, yaitu membuat orang lain merasa menemukan Tuhan melalui kasih. Dan ini yang menjadi sindiran, kritik keras Yesus kepada mereka. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita di masa kini, dalam pembacaan ini? Berdasarkan pembacaan ini, kalau kita melihat saat ini, apa yang kita alami setelah mengikuti sekolah lapang yang dilakukan atau diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Badan Restorasi Gambut
dan Mangrove Republik Indonesia bersama dengan mitra-mitra atau lembaga donor yang ada. Kita sedang membangun sebuah tradisi, kebiasaan yang mungkin bagi masyarakat adalah baru. Berbeda. Tradisi yang dianggap melelahkan. Kalau aku ke toko obat atau pertanian cukup beli, tinggal tabur. Daripada aku harus mencaca-caca nanas tadi, keladi, apalagi tadi? Apa itu? Keladi, nanas, rebung, cari itu sudahlah gatal, bau, pedas, pisang, ada kotoran ayam, kotoran sapi, pipis apa lagi? Pipis babi ada tidak? Oh, ada gitu ya. Pipis kambing dan lain sebagainya. Ngapain lelah-lelah begitu? Lebih baik melaburkan yang ada. Ngapain lelah-lelah mengupayakan untuk menetralisir tanah kita supaya lebih baik daripada kemudian kita capek-capek menggalinya, merawatnya, menetralisirnya dan seterusnya. Butuh proses dan keringat yang banyak. Tradisi ini tradisi yang bisa dikatakan membuat perubahan atau sesuatu yang baru. Bapak Ibu, di dalam melakukan perubahan, jangan kecut hati, tawar hati, maupun berbalik diri jika ternyata ada banyak penolakan. Itu sudah pasti. Yesus sendiri melakukan banyak perubahan dengan menawarkan prinsip-prinsip kasih, memanusiakan manusia, terbuka bagi yang lain, menolong yang terdiskriminasi, yang selama ini direndahkan, diabaikan. Apa yang terjadi? Penolakan demi penolakan, sampai akhirnya penyaliban. Apa yang kita tanggung dalam membuat perubahan di masyarakat? Untuk merestorasi gambut yang selama ini mudah sekali dibakar demi mendapatkan sesuatu dalam pertanian kita secara ekonomis dari lahan gambut itu. Itu juga bisa menjadi pertentangan bagi orang yang sudah nyaman dengan tradisinya, sudah nyaman dengan apa yang dibangun selama ini. Namun percayalah, jika kita lakukan dengan bersehati, meminta pertolongan Tuhan, dan tidak kecut hati atau membalikkan diri, maka satu persatu seperti pemuritan yang dilakukan Yesus, dari mulai 12 orang, bertambah 70 orang, bertambah terus, bahkan sekarang bisa berada di seluruh dunia, dimulai dari optimisme atau percaya bahwa apa yang kulakukan ini merupakan juga langkah iman. Gereja seharusnya tidak memandang kegiatan-kegiatan seperti sekolah lapangan yang dilakukan oleh BRGM dan PGI ini sebagai sebuah proyek semata. Sebuah program yang akhirnya hanya datang tahunan atau kemudian karena diinisiasi oleh pusat ataupun dari sinode atau lembaga tertentu. Tetapi justru harusnya ini menjadi sebuah langkah iman yang sudah terprogram dalam program pelayanan gereja. Pasti di gereja sudah ada program untuk lingkungan hidup dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, benarkah kita serius mengutarakan, menetapkan, dan mau mengimplementasikan itu? Coba kita lihat tahun demi tahun program yang sudah ditetapkan itu, betulkah sudah dijalankan secara efektif? Atau hanya sebagai bentuk slogan bahwa kita juga mendukung apa yang diputuskan oleh PGI, diputuskan oleh Sinode, diputuskan oleh PGIW, didorong oleh pemerintah, seperti tertulis, ini program pelayanan gereja kami. Sudah ada. Yang diharapkan oleh Tuhan adalah, hai engkau, lakukanlah itu. Bukan menjadi orang-orang yang munafik, melainkan orang yang melakukan sesuai dengan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyakiti hati Tuhan dengan kita berbalik dari itu, bahkan kita menolak bisa saja gitu ya. Karena tidak semua yang ikut pelatihan pada akhirnya pulang, kemudian mengatakan, aku akan menjadi agen perubahan. Aku akan melakukan sesuatu yang berubah di jemaatku. Bisa saja pulang dari sini nanti akan berkata, apalah kegiatan nih, bikin-bikin lelah ya, susah mau dilakukan di jemaat. Apalah kami ini masih muda, mana mau didengar orang-orang yang tua tuh, petani-petani yang sudah banyak ada sampai mobilnya tuh, rumahnya beton tuh gitu kan.
dengan yang buat-buat seperti ini, melelahkan seperti Pak Pendeta Tri, harus kumpul buah-buah busuk dari supermarket ya, tempat buah. Apalah yang dilakukan Bapak Ibu sampai pergi ke kandang ayam membeli atau meminta berkarung-karung kotoran ayam itu, gitu ya. Apalah itu susah bagi kami. Bisa saja kita adalah bagian dari itu, tapi firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini. Berubahlah, lakukanlah apa yang benar. Saya mau menekankan, biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kita seperti kalau di lingkungan kita terlihat, udah dari dulunya, udah dari sono begitu. Ini kebiasaan kami, walaupun itu tidak benar. Melainkan saat ini firman Tuhan mengajarkan kita, lakukanlah yang benar. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan apa yang biasa kita lakukan. Tentu dalam tradisi kita, pengalaman-pengalaman bertani kita ataupun pelayanan kita, ada yang baik dan perlu direvitalisasi atau dibangkitkan, diperbaiki. Tapi ada juga yang perlu ditinggalkan oleh karena perubahan-perubahan zaman, perubahan-perubahan situasi. Dulu mana ada nenek moyang kita disibukkan dengan perubahan iklim. Dulu kutu-kutu atau hama tidak sebanyak sekarang. Penyakit-penyakit tumbuhan itu tidak banyak seperti sekarang. Dulu curah hujan itu tentu waktunya, bisa dikadar-kadar. Wah, ini bulan ini, bulan ini. Sekarang mana bisa? Kekeringan demi kekeringan. Tapi bagi orang yang dinasihati tentang ilmu, hikmat yang Tuhan berikan, tentang perubahan iklim, tentang perubahan ini, tentang cara bertani yang layak dan berkesinambungan, bagi mereka yang merasa tidak nyaman, bagi mereka yang merasa itu berbeda, pasti akan ada penolakan. Dan oleh karena itu, marilah kita, baik saya dan Bapak Ibu, terus menggencarkan misi Tuhan atau mandat Tuhan kepada kita yang tidak pernah hilang sekalipun manusia jatuh dalam dosa. Mandat ilahi yang masih terus tertanam sejak Adam dan Hawa diciptakan, yaitu menjaga, merawat, mengupayakan apa yang Tuhan ciptakan ini demi kemuliaan namanya, bukan kemuliaan kita atau sekedar nama gereja kita, tetapi kita lakukan semua ini untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Karena jika itu kita lakukan, percayalah, kita sudah melakukan perintah Tuhan dan berkat diperintahkan pula oleh Tuhan untuk mengalir dalam diri pribadi kita, gereja dan pelayanan kita, bahkan masyarakat kita. Ketika terjadi sebuah reformasi, perubahan yang sangat signifikan atau sangat mendesak, yang sangat terlihat oleh karena kehadiran kita, yang sekalipun muda ataupun sudah tua sekalipun, tapi kita memberi dari apa yang ada pada kita, bukan dari apa yang tidak ada pada kita. Ketika kita tulus, komitmen, setia memberi dari apa yang ada pada kita, maka Tuhan perlengkapi, bahkan tambahkan hingga berlipat kali ganda. Amin. Tuhan berkati dan sertai kita. Amin. Mari bersatu teduh. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Hari Dwi Yanti, STH. Mari Bapak Ibu, saya pimpin kita di dalam doa syafaat dengan alunan karungut modern. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan sumber kehidupan, atas waktu serta kesempatan
Banyak kesulitan serta cobaan, kiranya Tuhan beri kekuatan. Lewat doa kami meminta Tuhan jaga serta pelihara, lindungi dari mara bahaya, hidup dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon diberi berkat, agar kami tetap kuat jalani hari dengan semangat. Semoga Tuhan mengabulkan doa ini, kami aminkan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, saya ajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih atas kehidupan, kesempatan, sumber daya alam yang Tuhan berikan dan percayakan. Kami bersyukur atas segala kemurahan Tuhan, dan dalam kesempatan ini kami hendak mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, semoga dapat dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan persembahan syukur ini. Amin. Berkat-Mu senantiasa nyata di dalam hidup kami, bukan hanya melalui usaha dan pekerjaan, namun juga melalui hasil alam yang telah Tuhan ciptakan dan boleh kami rasakan. Oleh sebab itu, bersyukur dan persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan, betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan masing-masing. Lakukanlah sabda Tuhan yang telah engkau dengar. Jadilah saksi-saksi Tuhan dan teladan-teladan di lingkunganmu, bahkan kemanapun engkau pergi. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Atas nama seluruh jemaat dan Majelis Resort GKI Buntoi Penda Alai, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jimmy Sormin MA. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.